Biosfer dan makhluk hidup. Yang pertama kita akan membahas tentang biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup. Biosfer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Vladimir Vygotsky, biosfer adalah sebuah sistem terbuka dan berkembang sejak dimulainya sejarah kehidupan makhluk di bumi. Yang kedua, menurut John Wiley, biosfer yaitu sebuah zona dari planet bumi di mana terdapat kehidupan yang terbentuk secara alami pada lapisan bumi dengan lapisan atmosfer yang lebih rendah. Yang ketiga, menurut M. Alabi, biosfer merupakan salah satu bagian habitat organisme yang membentuk sistem kelompok stabil dan efektif untuk keseluruhan ekosistem planet bumi. Macam-macam biosfer. Yang pertama yaitu lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Yang kedua yaitu litosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Contoh litosfer adalah susunan letusan gunung berapi atau magma yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Yang ketiga yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri sejumlah air atau perairan. Contoh sungai, laut, dan samudra. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi hidup dilingkari hidrosfer. Karakteristik biosfer. Pembagiannya yaitu fauna. Fauna terbagi atas padang rumput. Padang rumput merupakan habitat dari banyak fauna seperti binatang herbivora. Kemudian yang kedua, gurun. Wilayah gurun digambarkan berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas, dengan kandungan air yang sangat sedikit. Ekstrimnya, suhu gurun membuat tempat ini hanya ditempati oleh beberapa jenis fauna tertentu, seperti ular gurun dan unta. Yang ketiga yaitu tundra. Tundra adalah wilayah yang diselimuti oleh daratan salju. Umumnya wilayah terletak dekat dengan kutub utara yang dilepisi es abadi. Fauna yang tinggal di kawasan tundra biasanya memiliki bulu yang tebal dan berdarah hangat. Yang keempat yaitu hutan tropis. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar di setiap tahun. Pohon yang tumbuh di hutan ini memiliki daun yang lebat dan tumbuh mencapai 20 hingga 40 km. Yang kelima yaitu taiga. Taiga merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang memiliki migrasi. Proses migrasi dilakukan apabila di daerah asalnya mengalami perubahan musim seperti musim gugur. Yang keenam yaitu kutub. Daerah ini hanya terdapat beberapa fauna yang memiliki sistem pertahanan khusus seperti bulu yang tebal dan daerah yang hangat. Yang ketujuh, perairan. Fauna yang hidup di perairan dibedakan menjadi beberapa jenis seperti bentos yang memiliki ukuran mikroskopis, yang kecil bahkan tidak bisa memiliki dengan mata telanjang. Bagian yang kedua yaitu hutan. Yang pertama yaitu hutan gugur, banyak menjadi habitat pohon yang tinggi, kokoh, dan memiliki daun yang lebat. Hutan ini berada di daerah yang terdiri lebih kering, namun tetapi memiliki kandungan air yang cukup banyak meskipun tidak banyak hujan tropis. Yang kedua yaitu sabana. Sabana merupakan padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdil yang letaknya berkelompok. Pohon di wilayahnya sabana tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air yang banyak. Yang ketiga yaitu stepa. Stepa merupakan hamparan yang ditumbuhi padang rumput dan tidak ada pohon lainnya, sebab daerah ini memiliki udara yang sangat kering dan cadangan air yang sedikit, sehingga hanya rumput yang dapat tumbuh dan mampu bertahan hidup. Yang keempat yaitu terumpu karang. Terumpu karang merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup dalam laut. Terumpu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang kemudian membentuk batu, kapur, atau struktur karbonat. Selanjutnya, kita akan membahas makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup disebut biotik, terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Oksigen di dalam tubuh makhluk hidup digunakan untuk proses pembakaran. Dari proses ini akan dihasilkan energi yang akan digunakan untuk aktivitas hidup. Proses pembakaran ini dikenal juga sebagai pernafasan sel karena proses tersebut berlangsung di dalam sel. Selanjutnya yang kedua yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan, baik hewan, manusia, maupun tumbuhan. Hewan memakan makanan dalam bentuk sudah menjadi bahan makanan, kemudian diolah dalam tubuhnya menjadi zat-zat makanan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, yaitu makhluk hidup, dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Yang kelima, yaitu makhluk hidup menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan. Yang keenam, yaitu adaptasi. Yang ketujuh, yaitu ekskresi.
Faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna. Yang pertama, faktor penyebab, cuaca dan iklim atau klimatik, yaitu suhu, curah hujan, kelembaban, dan angin. Keadaan tanah atau adapik, yaitu humus, tekstur, tingkat kegemburan, mineral, hara, dan kandungan udara. Atau ketinggian tempat yang mempengaruhi pola penyiaran matahari. Manusia atau biotik yang dapat mengubah bentang alam. Kemudian jika dilihat dari penjabarannya yaitu angin, misalnya biji-bijian yang terbawa oleh hamparan angin. Aliran air, misalnya tumbuhan atau biji-bijian yang terbawa oleh aliran sungai. Lahan, misalnya adanya gerakan spesies di daratan. Manusia, misalnya flora dan fauna yang dipindah oleh manusia. Selanjutnya kita lihat dari hambatan. Geografis yaitu menjadi penghambat adalah bentang alam yang berupa samudra, padang pasir, dan pegunungan. Biologis yang menjadi penghambat antara lain habitat yang tidak sesuai dan tidak cocok lagi untuk kelangsungan hidup. Tidak adanya persediaan makanan atau predator tanah atau edafik yang menjadi penghambat antara lain ketersediaan unsur hara, udara, dan air. Asal mula kehidupan di bumi. Planet kita dipenuhi oleh banyak sekali kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari yang bersel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa bekerja. Menurut beberapa ilmuwan seperti Charles Darwin, Alexander Oparin, J.B.S. Halden, kehidupan muncul dari sebuah sup, di mana sup yang dimaksud yaitu sejumlah air hangat berisikan benda organik yang bisa memulai kehidupan, atau primordial soup. Resep-resep kehidupan yaitu hidrogen, metana, nitrogen, karbon dioksida, ortosfat, amonia. Delta air juga punya peran penting, karena air itu bisa menyampur beberapa hal seperti elemen-elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan, yaitu Harold Urey dan Stanley Miller, bereksperimen, mereplikasi dan menghasilkan elemen yang bisa jadi pondasi kehidupan, yaitu asam amino. Tidak semua genangan air itu cocok, karena sekitar 3,8 sampai 3,4 miliar tahun lalu, bumi tidak seramah sekarang. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif ditambah dengan panas dan mineral yang berasal dari retakan-retakan. Tempat ini jadi lokasi yang cocok untuk memulai kehidupan. Jadi, seiring waktu, makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampai ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Namanya LUCA, Last Universal Common Ancestor atau leluhur universal terakhir. Inilah sumber dari semua kehidupan di bumi. Faktanya, semua makhluk di dunia punya genetik yang mirip banget. Dan kalau kita lacak ke belakang, maka kita menemukan LUCA ini. Dia memang bukan makhluk hidup pertama di bumi, tapi dia merupakan makhluk hidup pertama yang bisa kita lacak melalui genetika. Teori evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Sedangkan menurut ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari dari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan dengan genetik dan makhluk hidup satu dengan yang lain. Yang pertama, menurut teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya secara lengkap dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam yang diterbitkan pada 4 November 1859. Charles Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Fakta-fakta yang mendukung pendapat Darwin. 1. Terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup. 2. Spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak, makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. 3. Sumber daya alam di bumi terbatas. 4. Proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Teori evolusi yang kedua yaitu menurut Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Adapun kesimpulan teori yang dikemukakan oleh Lamarck. Yang pertama, lingkungan mempengaruhi ciri-ciri atau sifat-sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, adapun prinsip use and use digunakan atau tidak digunakan, yaitu organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan akan berkembang dengan baik sehingga menjadi lebih kuat dan besar. Adapun salah satu contoh evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck, yaitu dulunya nenek moyang jerapah memiliki leher panjang dan memakan daun-daun yang ada pada pohon. Agar dapat mencapai daun-daun yang terletak pada pohon yang tinggi, jerapah berleher pendek harus meredup, memanjangkan lehernya sehingga ukuran lehernya semakin panjang. Akhirnya jerapah leher panjang diwariskan kepada keturunannya dan proses ini berlanjut hingga sekarang sehingga semua jerapah memiliki leher panjang. Kemudian teori evolusi yang terakhir yaitu teori Weismann. August Weismann berpendapat bahwa evolusi berlangsung dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau sering disebut dengan pewarisan sifat. Weismann membuktikan bahwa teorinya dengan melakukan percobaan yaitu memotong
ekor tikus-tikus yang dipeliharanya, kemudian tikus-tikus berkembang biak dan keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Percobaan tersebut dilakukan hingga 20 generasi dan seluruh keturunannya tetap berekor panjang. Weismann menyatakan bahwa sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen dominan atau heterozigot dominan atau heterozigot, sedangkan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif atau homozigot resesif. Jerapah yang bergen homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya mengalami kepunahan. Geografi kehidupan. Secara harfiah, geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi, dan grafin yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi, secara harfiah, geografi adalah ilmu yang melukiskan keadaan bumi. Kata melukiskan mempunyai makna yang lebih dalam, mencakup unsur-unsur menggambarkan dan menerangkan fenomena alam dan manusia, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan terhadap hubungan, interrelasi, interaksi, dan interdependensi antar fenomena tersebut. Batasan tentang geografi banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama Hartshorne, 1960, menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dengan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Yang kedua, Fielding, 1974, menyatakan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menggambarkan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduknya, serta mempelajari corak khas dari unsur-unsur bumi dalam ruang serta waktu. Bernhardus Verenius, 1622 sampai 1650. Dalam bukunya yang berjudul Geographia Generalis, Verenius mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya bidang geografi dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu geografi umum. Dalam geografi umum terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama bagian terestrial, yaitu pengetahuan tentang bumi sebagai keseluruhan bentuk ukurannya. 2. Bagian falakiah, yaitu bagian yang menelaah relasi bumi dengan planet serta bintang-bintang di jagat raya. 3. Bidang komparalatif, yaitu deskripsi mengenai bumi secara lengkap, meliputi letak relatif dari berbagai tempat di permukaan bumi, serta prinsip-prinsip pelayaran samudra. Yang kedua yaitu geografi khusus. Dalam geografi khusus terbagi menjadi tiga aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek langit, yaitu aspek yang secara khusus mempelajari iklim. Yang kedua, aspek permukaan bumi atau litosfer, yang mempelajari mengenai relatif bentuk muka bumi, flora serta fauna di berbagai wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga, aspek manusia, yaitu aspek yang mempelajari aspek penduduk, perdagangan, dan pemerintahan di berbagai wilayah. Teori mengenai geografi kehidupan. Geografi kehidupan atau biogeografi adalah pembagian wilayah berdasarkan kondisi geografi yang terkait dengan kehidupan yang terdapat di dalamnya. Jadi, pembagian wilayah di bumi yang dikaitkan dengan kehidupan tumbuhan dan hewan. Iklim, tumbuhan atau vegetasi dan hewan merupakan ekosistem berskala besar yang disebut daerah habitat atau bioma. Kondisi suatu bioma dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik.